ketika dia itu tidak kaya, dia hanya bisa melaksanakan 3 dari rukun Islam. Berarti dia hanya bisa melaksanakan 60% dari agamanya. Tapi ketika dia kaya, bisa melaksanakan 100%. Asyarifi, Asyarifi, pesantren pilihan kita. Asyarifi, Asyarifi, untuk masa depan lebih cerah. Asyarifi, Asyarifi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di El Syarif Channel. Baik, di video kita kali ini kita punya episode baru, yaitu TJS, Tanya Jawab Syariah. Nah, kali ini kita sedang bersama dengan Dr. Kiai Haji Abdul Wadud LC MII. Ya, jadi beliau sudah pakatnya gelarnya LC. Nah, jadi ya pastikan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Baik, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang orang Islam harus kaya. Nah, kita sering mendengar dikaitkan dengan inventaris dunia, orang itu dikatakan kaya ketika mempunyai inventaris yang berupa uang. Nah, khususnya bahkan ada yang bilang uang memang bukan segalanya, tapi segalanya itu bisa dibeli dengan uang, seperti itu. Namun siapa sangka kaya juga bisa berdampak buruk kepada keadaan iman manusia. Nah, apakah ada kaya yang dianjurkan oleh Islam, kaya menurut Islam? Mari kita simak pembahasan dari Gus Wadud. Monggo Gus, bagaimana, apakah orang Islam itu harus kaya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam itu dianjurkan untuk kaya. Dari mana kita tahu? Yang pertama, bahwa rukun Islam yang 5 ini, yang 2 memerlukan kaya. Yaitu yang pertama tentang zakat. Orang ini tidak akan bisa melaksanakan rukun Islam zakat ini tanpa dia kaya. Karena orang yang wajib zakat itu orang yang mempunyai harta 1 nisab. Berarti dia harus kaya. Kemudian rukun Islam yang kedua itu tentang haji. Orang kalau tidak kaya tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi di rukun Islam yang 5 ini, itu 2-nya itu harus kaya. Syahadat tidak harus kaya. Sholat tidak harus kaya. Puasa tidak harus kaya. Tetapi ketika dia zakat dan haji itu harus kaya. Maka karena itu umat Islam itu dianjurkan untuk menjadi orang kaya supaya Islamnya sempurna, yaitu bisa melaksanakan zakat dan melaksanakan ibadah haji. Ketika dia itu tidak kaya, dia hanya bisa melaksanakan 3 dari rukun Islam. Berarti dia hanya bisa melaksanakan 60% dari agamanya. Tapi ketika dia kaya, bisa melaksanakan 100%. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam itu menganjurkan supaya berjuang. Berjuang yang pertama itu yang dianjurkan itu adalah berjuang dengan harta. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah dengan harta kalian, baru dengan jiwa kalian. Berarti harta yang lebih dahulukan sebelum jiwa. Maka karena itu bahwa Islam itu menganjurkan untuk menjadi orang kaya. Kemudian yang ketiga, orang yang kaya itu lebih mulia daripada yang tidak kaya dalam kondisi tertentu. Kenapa? Karena orang yang kaya itu bisa memberi. Sedangkan orang yang beri itu lebih mulia daripada yang menerima. Aliyadul ulya khairun menjadi sufla. Tangan yang di atas memberi itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Maka karena itu, seorang Islam akan sempurna Islamnya yang diawali dengan mempunyai iman yang mantap, maka dia itu dilengkapi dengan kekayaan itu, yaitu dengan bisa melaksanakan rukun Islam itu berupa zakat, dan bisa dia itu melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan dia bisa bersedekah, bahkan bisa berjuang di jalan Allah. Jadi itu ada 3 poin tadi teman-teman, perlu digarisbawahi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tentang ukuran atau kadar orang itu dikatakan kaya dalam Islam, Gus?
Islam itu kaya itu relatif. Didefinisikan kaya itu adalah orang yang mempunyai harta yang mencukupi untuk kebutuhan dirinya dan untuk keluarganya yang menjadi kewajibannya. Itu disebut kaya. Sebagian ulama itu mendefinisikan orang yang mempunyai kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Nah, kalau dia itu mempunyai harta tapi tidak cukup untuk biaya dirinya dan keluarganya yang menjadi kewajiban, tidak nyampe 1 tahun, maka itu tidak disebut kaya. Itu didefinisikan kaya demikian. Maka karena itu kebalikannya itu ada fakir, ada miskin. Orang yang fakir itu tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan dan tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan penghasilan. Sedangkan orang miskin itu mendapatkan penghasilan namun tidak memenuhi dengan kebutuhan dirinya sendiri. Maka karena itu kaya itu dalam Islam itu relatif. Ada orang itu mendapatkan pendapatan dalam 1 bulan itu 2 juta sudah kaya. Tapi ada orang yang mendapatkan pendapatan 20 juta itu kurang, tidak kategori kaya. Contoh, dia punya pendapatan 2 juta hanya untuk dirinya dan istrinya. Dia hidup di desa, sudah cukup untuk dia untuk kebutuhan dirinya dan istrinya. Tapi kalau dia misalnya itu dia mempunyai pendapatan 20 juta, padahal dia mempunyai pekerjaan misalnya di tempat yang jauh, harus naik pesawat, harus naik mobil. Nah, 20 juta itu belum cukup. Ada apa-apanya gitu. Apalagi mempunyai anak yang kuliah misalnya di luar negeri, di Al-Azhar, di Yaman, atau misalnya itu di Jepang. Justru 20 juta itu bagi dia itu belum kaya. Karena belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya yang menjadi kewajiban untuk dinafkahi. Itu jawaban dari pertanyaan kedua, teman-teman. Pertanyaan ketiga, Gus. Bagaimana dengan sebuah argumen, jangan mau jadi orang kaya, nanti masuk surganya belakangan. Nah, ini justru menjadi sinergi negatif kepada orang-orang untuk berusaha ingin menjadi kaya. Bagaimana menanggapi hal yang demikian ini, Gus? Jadi katanya sebuah asar menyatakan begini, bahwa harta yang baik itu ada dimiliki orang yang baik. Yani harta yang baik itu harta dimiliki orang yang soleh. Nah, dalam sejarah itu orang yang mendapatkan langsung dari Allah dia masuk surga itu adalah orang kaya. Contoh sederhana begini. Ayat turun, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu turun pada Sayyidina Utsman. Di mana Sayyidina Utsman itu dia membeli sumur dari orang Yahudi dan sumurnya itu diwakafkan kepada orang Islam. Justru dia itu masuk surga di samping amal soleh yang banyak, tapi ayat itu turun ketika dia itu mewakafkan sumur yang dibeli dari orang Yahudi. Jadi berangkat ini berarti ini bahwa kaya jadi penting. Nah, itu maka karena itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang kaya dengan cara mendapatkan harta dengan benar, misalnya dengan dagang, caranya sesuai dengan aturan Allah. Ketika dia menjadi petani sesuai dengan ketentuan Allah, maka dia akan masuk surga. Nah, kata-kata bahwa orang yang kaya akan masuk belakangan itu menunjukkan perlu kehati-hatian. Karena harta ini akan mendapat 2 hisab. Min aina iktasaba wa ila aina anfaqah. Dari mana kamu mendapatkan harta dan kemana kamu dermakan. Maka karena itu spirit daripada penjelasan itu bahwa orang dianjurkan untuk mencari harta yang banyak, tapi dengan tata cara yang benar, kemudian didermakan di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, orang ulama besar dan para wali sebagian besar itu adalah kaya. Contoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia, semua orang mengakui kesuhutannya. Akan tetapi beliau itu orang yang kaya. Dari mana kita tahu? Menurut sejarah dijelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu secara fikihnya itu pengikut mazhab Syafi'i. Bukti kecintaan pada Imam Syafi'i, dia beli tanah di sekitar kuburan Imam Syafi'i. Lalu tanah itu dibangun gedung-gedung, kemudian gedungnya itu yang saat sebagian itu disewakan pada masyarakat dan sebagian dipakai untuk ditempatkan para alim ulama yang ahli fikih Imam Syafi'i dan juga orang-orang yang ngaji. Hasil sewa dari gedung itu diberikan kepada ulama yang mengajar dan biaya hidup yang ngaji.
Syekh Abdul Qadir Jailani tinggalnya itu di Irak, tapi bisa beli tanah di Mesir hampir satu desa di dekat kuburan Imam Syafi'i. Artinya apa? Bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah kaya. Andaikan dia tidak kaya, tidak mungkin dia itu bisa beli tanah satu desa. Yang kedua, dengan kekayaannya itu bisa membiayai orang-orang bisa belajar mazhab Syafi'i dan bisa membiayai orang-orang yang ulama yang mengajar mazhab Syafi'i. Ini contohnya Sultanul Aulia. Bahkan menurut sejarah, Nabi Muhammad ini ketika menikah dengan Siti Khadijah itu mas kawinnya itu 20 unta terbaik. 20 unta gitu. Jadi kalau sekarang itu mungkin mobil-mobil Alphard 20 lah kira-kira begitu, bayangkan. Kayak apa kekayaannya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bahkan menurut sejarah itu kalau dikonversi ke rupiah dari dirham, kekayaannya Umar bin Khattab ini mencapai 12 triliun. 12 triliun. Belum lagi kok ngitung kekayaannya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ya, ini artinya apa? Spirit kita dengan keterangan itu kita harus bekerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan cara mendapatkannya dengan benar, kemudian didermakan di jalan yang benar. Jadi itu teman-teman, jadi gak benar sebenarnya, itu benar. Cuma itu tergantung bagaimana kita memanagenya Gus ya? Ya betul. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Kali ini yang dibandingkan orang kaya dengan orang yang alim. Dalam satu riwayat ada 4 golongan yang masuk surga tanpa hisab dalam kitab Duratun Nasihin. Yang pertama orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang kedua orang mati syahid yang terbunuh dalam medan perang, yang ketiga orang yang beribadah haji dan hajinya mabrur, yang terakhir orang kaya yang dermawan. Lah ini diceritakan kalau orang dermawan itu masuk surga terlebih dahulu Gus. Nah, sedangkan dalam satu ayat dijelaskan Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Bagaimana tentang hal ini Gus? Jadi ceritanya begini, di akhirat kelak ini sebenarnya cerita lah ya. Okay. Nah yang pertama kali ingin dimasukkan surga oleh Allah itu orang yang mati perang itu. Okay, mati perang. Nah mati perang bilang, saya ini berperang karena saya diajari oleh ulama. Nah akhirnya ulamanya yang mau dimasukkan masuk surga. Akhirnya si ulama tidak mau masuk surga. Saya ini bisa belajar karena dibiayain orang kaya yang dermawan ini. Okay. Begitupun yang pertama kali, yang haji ini. Akhirnya orang haji yang mau dimasukkan ke surga. Akhirnya orang haji bilang, saya nggak mau. Karena saya tahu tentang haji dari ulama. Lalu ulamanya mau dimasukkan surga. Dia tidak mau. Karena saya bisa alim ini, karena dibiayain oleh orang kaya yang kaya. Tadi. Akhirnya diputuskanlah. Orang yang kaya ini yang masuk surga lebih awal. Karena kalau diruntut, karena dengan adanya orang kaya yang dermawan itu membiayain orang belajar. Kayak Syekh Abdul Jailani tadi biayain orang yang alim dan biayain orang yang mau belajar. Karena dengan orang alim ini bisa mengajar orang untuk berjihad, mengajar orang untuk ibadah haji. Artinya yang nomor satu di mana ini? Orang kaya yang dermawan, yang ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, jadi itu jawabannya orang kaya tadi benar-benar. Tapi ada opsinya, kayanya itu seperti apa? Seperti itu Gus. Ya, jadi kayanya itu dia mendapatkan harta dengan cara yang benar, kemudian didermakan di jalan yang benar. Maka tadi bilang dermawan, tapi dermawannya untuk kebaikan. Dermawan untuk apa? Untuk berikan beasiswa kepada orang itu sehingga menjadi ulama besar. Dan saya ini termasuk orang yang dapatkan dari itu. Alhamdulillah. Karena saya ini kuliah S1, saya ini dapat beasiswa. Kemudian S2 sebagian dapat beasiswa. Dulu beasiswanya di mana? Saya itu di Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi saya ngerti agama itu kan ada orang dermawan. Ada orang dermawan teman-teman. Saya mendapatkan magister juga karena ada orang dermawan. Juga dapat doktor karena orang dermawan. Artinya yang berhak masuk surga lebih dulu bukan saya, tapi orang yang memberikan beasiswa kepada saya itu. Itu realistis gitu ya. Gitu kan. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang orang Islam harus kaya. Jadi memang harus kaya karena sudah ada dicontohkan Nabi kita pun tadi kaya kan seperti itu. Ya. Para sahabat bahkan Sultanul Aulia tadi juga orang kaya, yang kaya. Jadi orang Islam harus kaya. Jadi jangan takut jadi orang kaya. Tapi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Itu yang perlu digarisbawahi, dengan cara yang benar. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang orang Islam harus kaya. Baik, terima kasih Gus Badut. Ya.
Semoga bermanfaat ilmu kita kali ini ya, dan semoga dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.